Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semua rencanakan hari ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sukses selalu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat bergabung kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mengenal channel Kang Firdi Official. Mudah-mudahan channel ini akan selalu bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan yang pertama itu adalah proses burekol yang sudah pendistribusian bank kira-kira di wilayah mana saja, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada yang mengutarakan bahwa saya tidak memiliki rumah, saya ngontrak, saya janda, saya tidak memiliki penghasilan dan lain-lain, akan tetapi saya desil 6, bagaimana solusinya. Nah, itu yang akan kita bahas, akan terkait dengan solusi bagaimana caranya supaya peringkat kesejahteraan keluarga itu sesuai dengan kondisi fakta di lapangan. Itu saja yang akan kita bahas. Komen, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan membahas terkait dengan dua hal yang tadi yang saya sebutkan di prolog awal. Yang pertama itu tentang bagaimana caranya supaya desil kita itu bisa turun awalnya dari 6 dan sampai dengan 10, sekarang bisa ke angka 1 sampai dengan 5. Karena memang banyak sekali yang curhat, banyak sekali yang mengutarakan pendapatnya bahwa saya janda gitu kan, saya juga orang yang kurang mampu, atau mungkin orang tua saya juga tidak memiliki pekerjaan dan lain-lain. Nah, itu bagaimana caranya supaya solusi untuk rekan-rekan semuanya yang tidak sesuai dengan kondisi. Saya sebetulnya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya bahwa solusi yang pertama itu adalah pembaruan data ya. Pembaruan data yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan semuanya secara pribadi melalui aplikasi Cek Bansos. Jadi di sana itu ada request pembaruan data. Request pembaruan data itu nanti akan ditanyakan apakah akan dilakukan survei ulang, apakah berminat atau mungkin mau untuk disurvei ulang. Nah, tinggal dilanjutkan saja di situ. Jadi apabila rekan-rekan semuanya ada permasalahan terkait dengan tidak kesesuaiannya desil, nah maka solusinya itu yang pertama itu adalah pembaruan data di Cek Bansos. Request pembaruan data di Cek Bansos. Setelah request pembaruan data di Cek Bansos, nanti akan ada yang survei ke rumah rekan-rekan ibu-ibu atau mungkin ke rekan-rekan yang terdata sebagai orang yang dianggap sejahtera, desil 6 sampai dengan 10. Walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan yang terdata, nah maka itu harus disurvei ulang, harus ada pendataan ulang. Nah, kalau pendataan ulang itu caranya bagaimana? Caranya itu adalah masuk di aplikasi Cek Bansos, terus masuk di menu profil. Nah, menu profil di situ ada desil request pembaruan data. Itu cara yang pertama. Terus cara yang keduanya itu bisa melalui langsung ke desa atau mungkin kelurahan setempat untuk pengajuan pembaruan data kita. Karena data kita itu tidak sesuai dengan desil yang ada ditentukan oleh pemerintah atau mungkin oleh BPS. Nah, kalau tidak sesuai, maka kita harus pengajuan data. Pengajuan data itulah yang akan menunjukkan bahwa apakah kita masih layak mendapatkan bantuan atau mungkin tidak. Tapi ketika kita pengajuan data, paling tidak itu desil kita itu turun dulu. Nah, setelah desil turun baru bisa pengusulan ulang untuk mendapatkan bantuan sosial. Tapi kalau seandainya itu tidak diajukan dulu untuk pembaruan data, sampai kapanpun tidak bisa mengajukan bantuan sosial. KIS-nya tetap mati, ya kan ya. PKH-nya nggak dapat, BPNT-nya nggak dapat, gitu kan, dan bantuan-bantuan lainnya juga nggak dapat. Nah, maka solusinya itu adalah pembaruan data. Bisa dua cara, bisa melalui online aplikasi Cek Bansos, itu request pembaruan data, bisa juga datang langsung ke kelurahan, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya itu adalah terkait dengan daerah mana saja yang sudah melaksanakan burekol pendistribusian KKS dan Buta peralihan dari kantor pos ke bank Himbara. Ini yang pertama itu ada di Kecamatan Cibeber ya, Kecamatan Cibeber daerah Cianjur. Alhamdulillah ini juga sudah dirasakan manfaatnya untuk
KPM PKH maupun BPNT yang dari kantor pos, karena ini yang sering sekali ditanyakan oleh para KPM PKH maupun BPNT yang peralihan dari kantor pos, kapan nih kira-kira dicairkan. Nah, Kementerian Sosial itu sebetulnya sudah menjelaskan kepada para KPM PKH BPNT di media sosial ya, itu 2 sampai dengan 3 bulan. Kalau di bulan mulainya itu bulan Juni, berarti kan Juni, Juli, Agustus. Nah, maksimalnya itu mungkin bisa September bareng dengan tahap 3. Nah, kemungkinan besarnya juga karena yang tahap 2-nya proses borekol dan nominalnya juga masih ada, jadi nanti cairnya itu double gitu. Jadi cair, contoh sekarang itu cairnya itu 1 juta. Berarti karena double dengan bantuan yang tahap 3, berarti nanti juga cairnya juga 2 juta gitu. Jadi 1 juta tahap 1, 1 juta tahap 2, dan 1 juta lagi tahap 3. Artinya double jadi bantuannya gitu kan. Bantuannya tidak hilang, ini masalah waktu saja. Nah, yang sudah berproses ini alhamdulillah di Bank BRI. Bank BRI itu dan Bank BSI. Kalau BSI itu daerah Aceh, kalau Bank BRI itu ada banyak daerah. Nah, salah satunya itu yang sudah mendistribusikan kartu nih Bank BRI nih. Ini salut banget ya Bank BRI. Ada 181.000 KPM, kurang lebihnya segitu. Nah, ini pertama itu di daerah Cibeber, Kabupaten Cianjur. Nah, di Kabupaten Cianjur ini alhamdulillah KPM PKH maupun BPNT yang dari kantor pos sekarang sudah beralih, sudah dibagikan kartunya, sudah dibagikan buku tabungannya kepada warga, kepada KPM PKH maupun BPNT yang ada di Kecamatan Cibeber. Terus yang kedua itu ada di Kecamatan Bojong Picung. Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur juga alhamdulillah ini sudah menyalurkan bantuan distribusi KKS dan buku tabungan dari Bank BRI. Nah, itu ketika ada yang bertanya terkait dengan bantuan dari kantor pos, ini sudah berproses ya. Ini sudah berproses untuk dibagikan kartunya. Mudah-mudahan ini bisa berdampak kepada bank-bank yang lain, khususnya di Bank BNI dan Bank Mandiri ya. Walaupun katanya di media sosial itu ada yang bilang Bank Mandiri sudah ada yang penyaluran di daerah Provinsi Riau ya, tapi itu saya validitasnya belum jelas, jadi saya tidak berani untuk menyatukan hal itu. Tapi kalau yang di Cianjur, di Kecamatan Cibeber, terus Kecamatan Bojong Picung, terus ada di Kecamatan Cianjur juga, ini sudah menyalurkan bantuan distribusi KKS dan buku tabungannya gitu ya. Ini di daerah Cianjur. Namun kalau Bank BRI ini di seluruh Indonesia ini sudah banyak sekali yang menggunakan Bank BRI untuk penyaluran KKS-nya, untuk penyaluran bantuan sosialnya. Mudah-mudahan di daerah yang lain juga akan berproses, karena memang ini sangat ditunggu sekali oleh KPM peralihan dari kantor pos ke Bank Himbara, dan mudah-mudahan juga semuanya bisa tersalurkan dengan sesuai dengan target yang diutarakan oleh pemerintah, yaitu 2 sampai dengan 3 bulan KKS-nya akan didistribusikan secara langsung kepada para KPM PKH maupun BPNT yang peralihan dari kantor pos. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan memberikan harapan yang panjang untuk bisa mendapatkan bantuan sosial sehingga bisa meringankan kondisi keluarga para KPM PKH maupun BPNT. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.